Sebetulnya backgroundnya itu yang paling bagus ya, gambar Maria Ozawa. Jadi kan langsung didelok itu kan gambarnya jos bos. Ya kan? Benar enggak? Sekarang saya mau nanya ya. Kenapa orang itu selalu hanya memikirkan sebuah casing gitu loh? Ya kan? Padahal kan casing ini kan tidak jamin ya. Kehidupan sekarang itu orang tuh lagi memikirkan, misalkan kita lagi kumpul, kan samain Gus, samain kan ulama. Ojo lah ono gambar-gambar saru gitu kan. Ojo gambar-gambar tidak pantas. Yang iso iki kaligrafi kayak tulisan Arab kayak atau background masjid. Itu kan menurut saya kan orang-orang begitu tuh terlalu lebay gitu loh. Lebay. Ya, sekarang kalau memang background di belakang atau tempat kita itu di mana kita lagi berada itu memang berpengaruh. Sampean sepakat enggak? Background atau kita di mana tempat, misalkan kita di masjid atau kita di pasar atau kita di tempat prostitusi atau di pinggir jalan atau di rumah begini ini ya, aku karo ndelok belajar ilmu ya kan, jarine wong yang sing betul-betul arif itu ikro kan, itu kudu pinter maca bacalah ndelok iwak lele gitu kan. Nah, berpengaruh enggak sih sebetulnya itu menurut jenengan? Background, tempat intinya itu kan apa yang kita lihat itu sebetulnya pengaruh enggak sih gitu? Kalau kita lihat akuarium di rumah itu kan pengaruh sosiologi itu. Pengaruh. Menenangkan jiwa itu ya. Pengaruh. Pengaruh itu. Oke. Menenangkan jiwa. Kalau saya itu enggak setuju. Kenapa itu? Ya sekarang yang mohon maaf Gus. Berarti maksudnya kalau kita ngomongin tentang jagung gini pendidikan, itu backgroundnya harusnya gambar di belakangnya itu tentang gambar sekolahan kayak gitu mungkin. Nah itu kalau di pengaruh sih bahasa ini kan kita lagi di dunia semiotika. Di dunia semiotika. Jadi penanda dan pertanda dalam bahasa ada kajiannya itu. Ada ya? Bahwa framing itu sekarang dijadikan itu sebagai penguat. Tak peduli itu isinya apa. Nah, padahal sebenarnya yang dicari adalah isinya, bukan kulitnya. Nah, ya toh. Iya. Coba misalkan kayak makanan, ibaratnya ngasih tahu ke tetangga, aku marine ketekan kiai, atau aku ketekan ustadz, aku mau ketekan gus, gitu kan. Ternyata sing teko nggih celana kaosan. Tetangganya nggak percaya. Jari tanggane, jari Pak Nanang mau ngundang ustadz, ngundang kabeh, ngundang kiai, ngundang gus. Ternyata Tapi sing teko mek juragan sapi. Ojo tukang parkir pasar. Ojo iku ngaku-ngaku ra jelas ya toh. Bener enggak kan? Tapi di saat seseorang itu turun terus nggae jubah, nggae udeng-udeng atau nggae surban atau pakai baju koko gitu kan, pakai sarung, pakai peci putih atau apa ya kan. Wah, orang sudah Terkesima. Pak Nanang ketekan kiai gitu, ketekan kabeh gitu, ulama ustadz gus gitu kan. Wah wis dari pakaiannya udah yo gitu kan, udah orang itu sudah langsung percaya. Padahal kita nggak tahu kedalaman isi loh. Iya kan? Repot. Bener kan? Betul. Nggak bahaya toh. Bahaya. Kan? Itu realita loh. Nah. Ada yang seperti itu. Terus filosofinya apa? Iya, terus bagaimana kita ya toh menghadapi seseorang yang berpikirnya itu secara normatif gitu loh, bahwa penampilan seseorang itu akan bisa menyimpulkan siapa seseorang itu kan bahaya loh. Benar enggak? Betul. Misalkan ada orang yang pakai baju tentara, ya toh? Wah, siap komandan, siapa tentara, padahal gadungan. Ada. Ya kan? Tentara yang asli rambutnya gondrong.
Ya kan? Selama- Wis ra tau nggih seragam. Tahu. Wis rembes. Rembes. Terus tanggane ngomong, Pak. wah itu koyoke tanggane kita tuh bukan tentara. Amin itu. Cocok itu gabungan aku mau. Masa tentara rambutnya gondrong gitu. Padahal Intel. Loh itu loh. Intel. Lah Intel kan dia nggak pernah pakai seragam. Lah kayak gitu loh. Lah sama dengan orang yang membungkus penampilannya dengan baju ulam. Wah, ini bahaya. Iya. Bahaya. Bahaya. Karena modusnya itu mungkin lebih gurih kali ya. Hah? Lebih gurih kalau pakai itu ya. Bukan lebih Kayak ini kan gurih. Ya? lebih mudah. Makanya waktu ada razia itu ya teman saya itu kan rambutnya pendek, cepat ya. Itu helmnya dibuka, Pak polisi tidak berani ini lah. Malah hormat kayak gitu. Hormat dikira Intel. Iya, Ya kan? temennya cepat sih. Oh, Rambutnya cepat. dikira anggota tentara. Lewat sana. Lewat. Jadi nggak ditilang. Padahal Pada ABCD. orang biasa. ABCD kan? Iya. Abri bukan cepat doang. Lah. Bener enggak? Nggak ditilang. Nggak ditilang. Dan teman saya yang orang biasa lewat situ, tapi juga tidak ditilang lewat pas ada razia. Saya tanya kok sampai, padahal tidak pakai helm, tidak pakai spion dengan saya tanya kenapa? Ternyata dia jalan kaki. Itu kalau katanya orang Perancis ya, orang bahasa Perancis. Kita berbagi ilmu ya. Itu orang Perancis langsung ada jancuk. Bener kan? Bener ya, kita sudah serius-serius ini jancuk itu kan. Ya kan? Iya, Ya kan? Ya kan, sama dengan kita memikirkan hal ini kan. Kita ini berharap nih, kita punya saudara kita taruh di pesantren, atau kita ikutkan majelis, ya toh? Kita ikutkan pengajian-pengajian, ya toh? Supaya iman takwanya bagus, yang laki tambah soleh, gitu kan? Ya kan? Yang perempuan bisa jadi orang yang soleha, kan? Gitu? Nah, ujung-ujungnya apa? Fenomenal sekarang, ya kan? Gara-gara kemakan penampilan, gara-gara kemakan viral. Coba, setiap pagi, setiap hari kajian kiai dipanggil kiai karena punya pesantren yang ada di Jember itu. Ujung-ujungnya apa? Dilaporkan istrinya, semua santri ditidur. Istrinya membongkar rahasia kedok suaminya. Ada kamar khusus dibikin konten, ternyata kamar khusus itu buat konten. Itulah. Di Bandung juga gitu. Anak dimasukin supaya diserahkan ustadz ini supaya jadi hafiz atau hafizah. Ujung-ujungnya Halim Perdana Kusuma semuanya. Ya toh? Di Jawa Barat. Rata-rata itu sih pondok pesantren itu rata-rata sertifikatnya atas nama pribadi apa atas nama yayasan? Ini kita bicara casing, sepeda motor lewat, langsung bicara tentang sertifikat. Jumping. Ini nanti orang sebelah memang itu petugas BPN. Waduh, angel. Angel dah kan? Hah? Iya. Nah, makanya itu sekarang ini kan paling gampang ya. Orang mendirikan pesantren, orang mendirikan yayasan, ya toh? Orang mendirikan tempat berkumpul belajarnya ilmu khususnya Islam, gitu ya. Kita pun kadang-kala tidak punya ilmu, ya toh? Hanya berdasarkan keberanian tekad, tiba-tiba punya pesantren, bisa bayar ustadz atau bayar guru suruh ngajar, ya toh? Nah, terus dia memang punya ilmu, ya kan? Dan dia tidak punya biaya, berani wes nekat-nekat no. Dan kita lihat ada pesantren yang tua, yang betul-betul pesantren ini wingit atau betul-betul keramat, biasa saja. Perkembangannya biasa. Tapi ada yang tiba-tiba ini pesantren baru berdiri, wah langsung bikin 1, 2, 3, 4, 5 lantai gitu kan, gedungnya lapangannya santrinya langsung ribuan, biar, ya kan? Ya itu capnya proposa. Gak bahaya kan?
Jadi tinggi bangunannya tapi stempelnya proposal. Proposal. Mari. Mari. Monggo ya toh. Enggak. Kan ada tuh framing bahwa ulama itu hanya dimanfaatkan oleh pejabat. Nggih. Kalau giliran ada pilek atau pilkada saja didatangi pesantren kan gitu kan. Betul. Kiainya dimintain dukungan. Giliran sudah jadi ya kan? Sudah jarang kan gitu kan? Betul. Kita tidak bisa menyalahkan pejabatnya saja. Seolah-olah pejabatnya Yang salah karena tidak berkelanjutan. Memberikan. Datanglah silaturahmi lah ya. Iya. Padahal kan ya sekarang ini kan ya Nggih. sama dengan posisi saya nih. Nggih. ATM saya dipegang istri. Buku tabungan di rumah, dompet dipegang istri. Apakah terus saya tidak bisa belanja atau saya tidak bisa ngopi, saya tidak bisa kemana-mana dengan teman? Ya tetap bisa, karena QRIS. Benar enggak? Iya kan? Nah, memang pejabatnya sudah jarang datang, tapi kan ya Kluding. Ya kan? Nah, kalau umat kan tetangga kan taunya sekarang Pak Prabowo semenjak sudah jadi presiden tidak pernah sowan ke pondok ini, ke kiai ini, ke ustadz ini, ke gus ini, ya kan? Lupa. Nanti giliran nyolong lagi akan datang lagi minta dukungan lagi. Loh, memang secara harfiah jasadnya Nggak hadir. tapi kan Klunting. nah, sapa sing Ngerti. loh. Ya keluntingnya kan tidak kedengeran. Nggak dengar. Tapi kalau totot, loh, ya kan? Loh, gimana coba? Itu, terus apa yang disalahkan? Loh, ojo guyu. Enggak. Ya tenan apa lah? Iya. Ya kan? Pejabatnya disalahkan toh? Betul. Apa ya terus pejabatnya ke situ cuman lambean tangan? Enggak. Tepuk tangan. Kira-kira kalau cuma lambean tangan aja, Pak Kiai atau Pak Ustadz atau Gusnya ini kira-kira apa ndak ngomong nanti di majelisnya, di mic-nya? Pasti curhat dong. Ya berarti kalau ndak curhat berarti? Klunting. Nah, kelunting. Ya kan ndak mungkin. Oh, keluntingnya sekian, ngono. Oh, ya ora mungkin. Ya toh? Benar enggak kan? Betul. Ndak Masuk akal. mungkin. Ya toh? Nah, itu. Jadi akhirnya apa? Kita itu dibenturkan itu kenapa di kolam renang ya di pantai yang pakaian perempuan yang seksi-seksi yang aduh-aduh ini ya. Tapi tidak ada pelaporan yang membahana dilecehkan secara seksual, diperkosa ya kan sampai hamil gitu kan. Kan enggak pernah saya dengar Di pantai. ya kan yang tempatnya buka-bukaan Iya. benar enggak? Betul. Ya kan? Iya. Tapi kenapa kok di tempat Wingit. majelis ilmu katakanlah ya atau wingit katakanlah kan istighfar yo setiap hari, Nggih. sholawat yo Setiap hari. denger azan yo Setiap hari. selalu ya toh. Pakaian yo ditutupi, barangnya udah dia pamer-pamerke, yang nempatnya kolam renang kan barangnya kan di pamer-pamerke. Betul. Lagi kan ditutupi rapi, Oke. tapi kok malah sing dipamerke malah gak Aman. dikelubung laler, Aman. malah sing ditutupi malah dibongkar-bongkar. Blatungi. Lho piye iki? Itu gimana, Gus? Berarti kan kita tidak boleh mengejat seseorang, ya toh? Nggih. Oh, mentang-mentang celonoan berarti duduk ulama. Oh, sarungan pasti santri. Nah, ya toh? Pasti ulama. Oh, nggak jubah hijab brewok, keturunannya Rasul. Sing gak brewokan, gak jubahan, duduk keturunannya Rasul. Wah, ini repot kan. Oh, di pesantren pasti kiai, pasti gus. Yang gak di pesantren, gak di pesantren, gak di santri, duduk gus, duduk kiai. Loh, repot kan. Simbol semuanya. Akhirnya hanya dimentahkan oleh simbolnya. Jadi kalau istilahnya Iya, coba. Ini kan fenomena. Iya, fenomena nyata loh. Nyata. kesan pertama selanjutnya menggoda itu gimana? Atau yang bahasa Jawa busana
ajine saka busana. Nah, itu gimana kalau filosofi itu? Lah ya, mungkin apakah karena seseorang yang sudah punya baju, ya kan? Baju seorang ulama, wis aku pasti dihormati, aku pasti disegani, tanganku pasti diambungi wolak-walik ya toh. Akhirnya Semua melakukan itu. akhirnya apa? Dimanfaatkan apa gimana? Dimanfaat. Oleh Padahal kan harusnya apa? Semakin kita punya baju ajine rogo saka busana tadi, karena busana kita sudah mencerminkan orang baik, orang alim, harusnya kita juga menjaga wibawa. Harusnya begitu ya. Iya kan? Tapi kan sekarang kan jarang gitu loh. Seorang ulama, orang yang punya ilmu agama cukup bagus mumpuni, yang betul-betul menyelam ke umatnya aja jarang. Kadang yang gak diceluk Habib gak gelem, loro ati, gak diceluk Gus loro ati, gak diceluk Kiai sakit hati. amuk misalkan, gak diceluk Ustad pecetut, mulai gak diamplopi merengut. Telepon nang koncone aku gagal prono maneh gak diamplopi. A few moments later.